PPT saya udah muncul? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya lupa ngeditnya. Yang ini lupa. Slide kedua nanti dihapus ya. Ngeditnya. Oke, nih. Harusnya hari ini saya mau kuis. Jadi kita akan ada kuis 1 kali. Materinya semua bab 2 yang saya ajarkan, tapi ini nggak masuk. Kita mau hari apa? Hari Jumat ada yang beribadah nggak? Karena itu ada hari Paskah, ada yang beribadah nggak hari Jumat? Jumat atau Sabtu? Ada yang bertabrakan nggak? Jumat kan tanggal merah tuh. Ada beberapa dosen yang masih memberikan mata kuliah biasanya karena online. Kalau saya ngasih kuis hari Jumat bisa nggak? Biar nggak ganggu di hari Rabu depan. Biar Rabu depan kita tetap kuliah aja gitu loh. Biar nanti pas bulan puasa juga kalian nggak padat banget kuliahnya. Maaf Bu, Jumat kan ada ibadah Bu. Nah, ya makanya saya tanya, ada yang beribadah ada ya berarti? Hari Sabtu Ada, bisa? Bu. Sabtu bisa? Sabtu sore? Sabtu Sore, Sabtu pagi? Sabtu ada ujian Bu, ada ujian praktikum. Ujian praktikum? Iya Bu. Kalau ujian praktikum online gimana ya? Langsung sama aslabnya. Oh, berarti kamu Selasa itulah kosong ya? Zoom. Ya udah Selasa berarti ya. Iya Bu. Selasa depan kita kuis. Yang baru join tolong diperhatiin, Selasa depan kita kuis. Materinya yang saya ajarin tapi nggak masuk ke hari ini. Harusnya hari ini kuis, cuman mepet banget. Kasihan kamu kemarin baru UTS, hari ini kuis. UTS sudah saya kasih soal yang paling mudah. Biar setidaknya kamu 35% mendapatkan nilai bagus. Nah, kalau kuis sudah mulai. Kamu cek materi yang dari saya, kuis, yang bab 2 ya, semua yang tentang chapter 2 yang saya ajarin. Ini bab 5, induksi enggak? Oke, saya ke materi hari ini, kita ke induksi dan rekursi. Induksi matematika sudah pernah sih kamu pelajarin di SMA, saya cuma mengulang. Rekursi juga nggak asing lagi bagi kamu, apalagi kamu udah ngerjakan soal-soal tes potensi akademik, soal matematika dasar, sering keluar kok. Jadi ini pendahuluan induksi matematika, jadi misal kita punya ladder, tangga yang tak terhingga. Tangganya terus, nggak ada ujungnya. Terus kita ingin mengetahui apakah kita dapat mencapai setiap langkah atau setiap anak tangga itu. Jadi ada 2 hal yang harus kita ketahui. Nah, pointernya nggak nyala ya. Jadi ada 2 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita dapat mencapai anak tangga yang pertama daripada tangga tersebut. Langkah pertama. Kemudian jika kita mencapai anak tangga khusus daripada tangga tersebut, maka kita dapat mencapai atau menjangkau anak tangga selanjutnya. Sekarang apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, jika kita mengetahui bahwa kita dapat mencapai atau menginjak anak tangga pertama, jadi terlebih lagi, karena kita bisa menginjak anak tangga pertama, maka kita juga bisa menginjak anak tangga kedua artinya. Terus berlangsung, ya jadi kan next anak tangga selanjutnya setelah anak tangga pertama. Jadi kita nggak bisa menginjak anak tangga selanjutnya kalau anak tangga pertama nggak bisa kita injak. Kemudian, karena kita bisa mencapai anak tangga kedua, maka kita juga bisa mencapai anak tangga ketiga. Dia terus berlanjut sampai seperti ini. Jadi step 1 ya kan, step 2, step 3, step 4. Kalau kita bisa mencapai step 1, bisa step 2, step 3, step 4 sampai step K plus 1, ya kan?
kita bisa mencapai langkah atau anak tangga K+1 jika kita sudah mencapai anak tangga K. Jadi per step, per tahap. Ya, ini cerita pendahuluan dari induksi matematika. Kemudian ada prinsip induksi matematika. Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif N, maka di mana PN adalah fungsi proporsional, maka kita punya dua langkah seperti ini. Yang pertama basis step atau langkah dasar. Kita akan memverifikasi atau membuktikan bahwa P1 adalah benar. P itu proporsional ya. Kemudian yang kedua langkah induktif atau inductive step. Kita akan menunjukkan bahwa pernyataan kondisional ini jika PK maka PK+1 adalah benar untuk semua bilangan bulat positif K. Jadi langkah dasarnya dulu basis step P1, kemudian kita inductive step PK baru mencari PK+1. Kalau PK-nya benar maka PK+1 juga benar. Ini ada template, bahasa Indonesia-nya apa ya, template, panduan ya, untuk pembuktian dengan induksi matematika. Ada beberapa cara penulisan. Jadi yang pertama, menyatakan pernyataan bahwa yang dibuktikan dalam bentuk untuk semua N lebih besar sama dengan B, PN. Untuk bilangan bulat B. Kemudian kalau pernyataannya dalam bentuk PN untuk semua bilangan bulat positif N. Sering keluar kalimat seperti itu. Kalau enggak, misal B sama dengan 1. Kemudian untuk pernyataan PN untuk semua bilangan non-negatif N. Maka B sama dengan 0. Kadang pakai N sama dengan 0, kadang pakai B boleh. Beberapa statement pernyataan dalam bentuk PN. Misalnya pertidaksamaan, jadi kita mungkin perlu untuk menentukan terlebih dahulu nilai B dengan mengecek atau memeriksa nilai kebenaran dari PN. Nanti ada contohnya. Kemudian kita nulis basis step, langkah kedua. Jadi untuk menunjukkan bahwa PB itu benar, maka kita harus mencari nilai B yang digunakan. Kalau sudah, maka first part, bagian pertama dari proof itu selesai. Bagian pertama dari pembuktian selesai. Kalau sudah basis step, yang ketiga kita akan menulis inductive step. Dan kita nyatakan dan jelaskan, identifikasi dengan jelas. Inductive hipotesis atau hipotesis induksi, dalam bentuk katanya gini, kalimatnya harus biasa kita pakai gini, kalau kalimat matematika yang benar, asumsikan bahwa PK adalah benar. Untuk sebarang bilangan bulat K lebih besar sama dengan B. Boleh pakai PN, boleh pakai PK. Yang keempat, nyatakan apa yang akan kita buktikan di bawah asumsi bahwa hipotesis tadi itu benar. Jadi kita akan nulis PK+1. Yang kelima, buktikan bahwa PK+1 itu benar dengan asumsi PK. Nah, bagian yang paling susah bukan di basis step atau inductive step. Bagian paling susah ini. Kita akan buktikan bahwa PK+1 itu akan sama dengan PK. Ini yang akan dibuktikan. Itu yang paling susah. Terus kalau misalnya kita harus pakai proof strategi, ada strategi pembuktian. Strategi pembuktian sama gunakan induksi hipotesis, induction hipotesis atau hipotesis induksi untuk membuktikan langkah induktif, inductive step. Nanti contoh ke contoh sih baru paham. Terus kalau misal kita ingin membuktikan bahwa dia valid atau benar untuk semua bilangan bulat K, maka K lebih besar sama dengan B. Jadi kerjanya kita akan buktikan bahwa K juga sama dengan B. Yang terakhir, identifikasi dengan jelas kesimpulan dari inductive step. Kalau sudah terbukti, maka kita bisa mengatakan bahwa this completes the inductive step. Jadi hal ini melengkapi step induksi atau langkah induksi. Setelah melengkapi langkah basis dan langkah induksi, maka kesimpulannya kita buat. Harus ditulis setiap kali pembuktian induksi matematika. Dengan menggunakan induksi matematika, maka PN benar untuk semua bilangan bulat N, di mana N besar sama dengan B. Kesimpulannya itu harus dibuat, jadi bukan sekedar membuktikan. Kenapa template ini butuh? Karena setiap kali pembuktian matematika, kita akan selalu nulis seperti itu.
Jadi nggak bisa cuma lihat nih ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tapi kita butuh kalimat ini. Dengan induksi matematika, maka PN benar untuk semua bilangan bulat N dengan N besar sama dengan B kalau dia terbukti. Biasanya kalau orang udah memberikan soal buktikan dengan induksi matematika, pasti dia udah terbukti pasti. Kita cuma suruh buktikan. Nah, ini contohnya. Ini yang paling simpel dan sudah sering. Tunjukkan jika N adalah bilangan bulat positif, maka 1 tambah 2 sampai N itu sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Kalau pembuktian seperti ini harus pakai induksi matematika. Kita nggak bisa pakai angka contoh angka semau kita misalnya. Gini aja, kalau N-nya 4, berarti 1, 2, 3, sampai 4. Benar nggak? 4 plus 1 bagi 2. Harusnya benar. 3, 6, 10. 4 kali 5 bagi 2. 10 sama dengan 10. Itu benar. Tulisan saya keluar nggak? Tulisan biru saya? Oke. Nah, kalau ini benar, tapi itu namanya pembuktian bukan secara induksi matematika. Kalau ini secara namanya counter example. Pakai contoh-contoh. Sedangkan di sini kita ingin membuktikan bahwa untuk semua atau setiap N bilangan bulat positif, jadi semua N, semua angka, bukan hanya N-nya 4 atau N-nya 5. Oke, jadi nggak ada lagi bukti ini waktu SMA, tapi SMA juga sekarang saya udah lihat kan ada matematika wajib, matematika minat. Belajarnya udah sampai detail, hampir kuliah kan nggak kalkulus. Oke. Nah, sekarang kayak mana kita membuktikannya? Jadi ini template-nya, langkah pengerjaan. Jadi misalkan PN adalah proposisi bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama 1 tambah 2 sampai N itu sama dengan N kali N plus 1 bagi 2. Ya kan, jumlahnya itu N kali N plus 1 bagi 2. Jadi, kita harus lakukan dua hal. Yang pertama, kita bilang apa? PN is true. PN benar untuk N sama dengan 1, 2, sampai 3. Jadi, kita akan buktikan bahwa P1 adalah benar. Kalau P1 adalah benar, dan pernyataan kondisi PK mengimplikasikan PK plus 1 adalah benar. Jadi, inti induksi itu sebenarnya buktiin bahwa P1, cari PK, kemudian PK plus 1, gitu kan? Jadi jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. PK is true, jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Sebenarnya gitu langkah induksi matematika, cuma 3 ini. Bu, kenapa nggak pakai PN? Boleh sih mau pakai PN, cuma saya menghindari yang di sini. Bu, kenapa harus pakai K, nggak pakai PN? Ini sudah ada N, biar kita akan membedakan. Jangan banyak N di sini, ganti dengan variabel lain. Mau PB, mau PM, terserah. Kecuali ini udah K, kamu pakai N. Jadi nggak bingung, ada N, kok ada N lagi. Ini langkah pertama yang paling penting. Selain tulisan-tulisan basis step, inductive step. PK, P1, PK, PK plus 1. P1 ini namanya basis step. Langkah dasar. Kedua ini yang namanya inductive step. Oke. Jadi yang mau kita buktikan, gini kita buktikan. Kalau P1 benar, terus PK mengimplikasikan PK plus 1 benar. Untuk K-nya geraknya 1, 2, 3. Langkah dasar dulu yang pertama. P1 adalah benar. Jadi ganti N-nya dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 bagi 2. 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 bagi 2. 1 kali 2 bagi 2. 1 kan? Jadi ruas kiri 1, ruas kanan 1. Jadi dia benar. Ini true. Jadi P1 is true. Paham? Kemudian inductive step. Nah, inductive step kita pakai hipotesis induktif. Jadi yang mengasumsikan bahwa PK itu kita tahan dulu untuk
untuk sebarang bilangan bulat positif K. Ingat bilangan bulat positif K, artinya kita berhitungnya itu dimulai dari angka berapa? 1. Iya, bilangan bulat positif itu selalu bergerak dari 1. Jadi, tadi yang ini N kita ganti dengan kan PK. Jadi 1 tambah 2 tambah titik sampai K sama dengan K kali K plus 1 bagi 2. Inilah tampilannya. P1 tadi sudah, PK sudah. Kalau PK sudah, berarti kita, ini saya bilang, P1, PK, kemudian PK plus 1. Cari PK plus 1. Kalau PK plus 1, N-nya diganti dengan K plus 1 nanti. Jadi di bawah asumsi itu kita akan menunjukkan bahwa tadi kan PK itu benar, berarti PK plus 1 juga harus benar. Kayak mana membuktikannya? Ini, nanti saya buat di kertas lagi lah ya. Di kertas di slide baru, ini kan PK. Oke? Karena mau PK plus 1, jadi ruas kiri ditambah K plus 1, ruas kanan ditambah K plus 1. Ini PK, tambah K plus 1. Saya buatkan dulu. Nah, tadi itu 1 tambah 2 tambah N ya, sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau K plus 1 berarti 1 tambah 2 tambah K, ya kan, sudah itu K plus 1, terus kan next-nya N-nya ganti K plus 1. K plus 1 sama dengan K plus 1, K plus 1 tambah 1 dibagi 2. Atau K plus 1, 1 tambah 1 K plus 2 bagi 2. Jadi sama kayak gini. Oke. Oke, itu banyak Inggrisnya ya. Saya ganti ke Indonesia. Saya stop share dulu ya. Sudah keluar whiteboard-nya? Sudah, Bu. Tulisannya juga sudah? Sudah. Nah, ini yang akan kita buktikan ini. Oke, saya buat gini. Jadi basis step. Jadi basis step, jadi yang pertama apa? P1 is true. Jadi P1 is true because karena 1 ya, N-nya saya ganti 1 sama dengan 1 tambah 1 bagi 2. 1 sama dengan 1 kali 2 bagi 2. Itu sama dengan 1. Ini benar, true. Kalau sudah basis step, kita ke yang namanya inductive step. Inductive step. Kita asumsikan PK is true. Kalau PK is true berarti 1 tambah 2, bukan N lagi ya, tambah K sama dengan K kali K plus 1 dibagi 2. Ya kan? Jika PK is true, maka PK plus 1 is true. Juga benar ya. Nah, sekarang kalau buktikan PK plus 1 is true, kita cari PK plus 1 dulu. Akan dibuktikan. Ini saya udah pakai kalimat saya ya, kalau kamu pusingnya bahasa Inggris tadi. Akan dibuktikan PK plus 1 is true. Ganti dong. 1 tambah 2. N-nya ganti dengan K plus 1 ya. N-nya juga K plus 1. N plus 1, berarti K plus 1 ditambah 1 dibagi 2. Saya naik ya ke sini ya.
Jadi 1 tambah 2 tambah K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kali K plus 1 tambah 1 jadinya 2 dibagi 2. Nah, sekarang kita akan buktikan. Itu baru PK plus 1. Kita buktikan bahwa ruas kiri itu akan sama dengan ruas kanan. Jadi, dari mana bergeraknya? Kalau saya selalu ingat, kalau sudah basic step nggak usah lihat lagi, kita akan lihat dari PK, dari yang saya buat red circle itu. Dari saya buat merah itu. Jadi dari sana kalau bergeraknya, dari PK. Kalau dari PK berarti kita tulis lagi aja di sini. Nah, jadi kayak mana ya? Kan akan dibuktikan bahwa PK plus 1 is true. Jadi kita ambil dari kanan ini. Jadi tambahkan K plus 1 ke dalam kedua ruas di PK. Jadi PK ini dari PK ya. Dari PK tambahkan K plus 1 ke kedua sisi. Kedua sisi. Jadi PK itu kan 1 tambah 2 tambah titik tambah K sama dengan saya tulis ulang aja K plus 1 dibagi 2. Kita akan tambahkan K plus 1 di kedua ruas. Jadi tulis ulang. Nah, tambahin K plus 1 di sisi kiri. Terus sisi kanan, tetap soalnya itu per 2, kamu tambahin juga namanya K plus 1. Nah, gitu. Paham sampai situ? Jadi buktiinnya terserah mau ngubah kiri apa kanan ya. Enak ya ubah yang di kanan biar sama terbukti kan. Jadi ini kan per 1 artinya. Samakan penyebut per 2. K kali K plus 1 tetap 2 bagi 1 2. Ini ya. 2 kayak pecahan ya. 2 bagi 1 2 kaliin K plus 1. 2 kali K plus 1. Ya, 2 kali K plus 1. Nah, jadi nggak usah dikalikan kuadrat ya. Kenapa nggak K kali K kuadrat? Kita tuh cuma mau buktiin bahwa dia tuh sama dengan yang ini nih. Jadi cuma distributif ini. Iya, jadi nggak usah kamu repot-repot K kuadrat, lama banget ya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau mau. Jadi kalau mau jadiin K kuadrat, yang bagian yang saya buat ada kan warna merah saya keluar nggak? Titik merah ini kamu jadiin kuadrat juga baru bisa sama. Jadi kayak gini. K ini kan bentar ya. Ini sama-sama ada K plus 1 ya. Jadi sifat distributif. Sama-sama ada K plus 1, berarti tinggal yang luarnya K plus 2. Jadi keluarin K plus yang sama 1. K plus 1, yang dalamnya K plus 2 dibagi 2. Terbukti nggak? Saya kasih tanda apa ya? Merah. Nah, ini sama kan dengan ini? Masih ada yang bingung? Jadi ada template-nya kan yang kita bilang tadi. Jadi PK plus 1 adalah benar atau is true dengan asumsi PK adalah benar juga. This completes atau ini melengkapi the inductive step. Ini harus selalu ditulis ya. Nah, itu harus selalu tulis. Terkesan berlebihan, tapi langkah induksi kita perlu kalimat this completes the inductive step. Itu harus selalu ditulis. Kemudian, jadi dengan induksi matematika, diketahui bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. PN is true for all positive integer N. Oke, ada yang perlu diulang nggak yang gini? Yang simple dulu ini.
Udah, mau di screenshot biar saya kembali ke screen yang lain. Udah ya? Di screenshot aja ini, nggak usah dicatat deh. Nanti baru dicatat. Udah ya, saya boleh kembali ke PPT yang lain? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ini contoh yang tadi. IH itu induktif hipotesis. Ini ada tulisan IH itu. Inductive hypothesis. Oke, contoh yang kedua. Conjecture. Sebuah formula, ya kan, yang menyatakan bahwa jumlah n bilangan bulat positif ganjil. Kemudian buktikan dengan induksi matematika. Jadi cari dulu nih rumusnya nih. Bilangan bulat positif ganjil. Namanya bilangan bulat positif ganjil itu biasa kan bilangan bulat positif itu kan dari 1, tapi ambil yang ganjil. 3, 5, 7, 9 terus ya. Nah, jadi jumlah dari n bilangan bulat positif ganjil itu kan n-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau n-nya 1 ya 1. Kalau 4 berarti 1, 3, 5, 7 dijumlahkan. Kalau 2, 1 sama 3. Ya kan? Kalau 3, 1, 3, 5. Kalau 5 angka, 1, 3, 5, 7, 9. Dijumlahinnya 25. Kelihatan berbentuk seperti bilangan apa? Kuadrat sempurna ya. 1, 4, 9, 16, 25. Jadi, jumlah dari n bilangan bulat ganjil positif pertama itu jadi 1 tambah 3 tambah 5 sampai seterusnya. Polanya apa? 2n-1 sama dengan n kuadrat. Benar nggak 2n-1? Jadi kalau n-nya 1, 2 kali 1, 2 kurang 1. Benar ya? Kalau n-nya 2, 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Benar ya? Bilangan ganjil yang kedua itu 3. Kalau bilangannya 3, 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Benar ya 5? 4, 2 kali 4, 8 kurang 1, 7. 2 kali 5, 10 kurang 1, 9. Jadi yang mau kita buktikan tuh ini. Karena tadi dia nggak memberikan bentuk konjekturnya. Nggak bentuk ini umumnya. Cuma bilang jumlah bilangan bulat ganjil positif pertama. Jadi pembuktiannya gimana? Sama, pembuktiannya pakai PK. P1 dulu, basic step, baru inductive step. P1, PK, sama PK plus 1. Itu yang di tahap-tahapnya yang kita kerjain. Nah, basic step. Jadi kita akan buktikan bahwa P1 itu benar. Tadi itu 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Jadi buktikan bahwa P1 dulu deh. Masukin 1 nih. 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Benar nggak? 2 kurang 1, 1. 1 kuadrat juga 1. Benar ya? Jadi basis step-nya selesai. Benar, lengkap. Kalau inductive step, kita cari PK dulu. PK is true. Kalau mau cari PK, berarti N-nya diganti K ya. 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2K min 1. N kuadrat jadi K kuadrat. Sekarang kita akan buktikan bahwa untuk setiap PK, maka PK plus 1-nya benar. Kita cari PK plus 1. Ganti PK plus 1. PK plus 1 berarti dia gini kan. 1 tambah 3 tambah 5. N-nya ganti K plus 1. Jadi 2 kali K plus 1 min 1 gitu ya. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi 1 tambah 3 tambah 5. 2K gimana? 2 kali K 2K. 2 kali 1 2 kurang 1. Min 1 ya. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini yang mau kita buktiin. Pembuktiannya seperti yang tadi lagi.
2K plus 1, Bu. Oh iya, sorry. 2K plus 1. Nah, sekarang itu yang mau dibuktiin lagi. Nih ya. Ini akan kita buktikan. Saya buat di tempat baru lagi aja lah ya. Biar sambilan. Ini ya tadi ya. 1 tambah 3 tambah 5. 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Jadi kita akan buat basis step dulu. P1 is true. Jadi 2 kali 1 kurang 1 minus 1 kuadrat. 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1. Ini true, ini benar. Kalau ini benar, basis step-nya benar, kita ke inductive step. Di inductive step, kita akan buktikan dulu bahwa PK is true. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah N-nya diganti dengan yang namanya K. 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Terus, jika PK is true, maka PK plus 1 is true. Substitusikan PK plus 1. Jadi 1 tambah 3 tambah 5. N-nya ganti K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan. 1 tambah 3 tambah 5. 2K tambah 2, saya buat rinci nih, yang nggak paham. Jadi 1 tambah 3 tambah 5. 2K, 2 kurang 1, 1 ya. K plus 1 kuadrat. Nah, itu yang akan kita buktiin. Terus gimana? Ingat selalu saya bilang kita bergeraknya akan dari yang namanya PK. Oke. Ini akan kita buktikan bahwa dia sama. Terus gimana cara buktikan? Bergeraknya dari PK. Tulis dulu yang di PK. Biar nggak bingung, tulis dulu yang di PK. Dah, PK ini kan ada ruas kiri, ada ruas kanan nih. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ruas kiri ini kita tambah dengan yang namanya, apa? 2K plus 1. Ya, lihat dari sini. K plus 1. Lihat dari sini. Lihat dari sini ya, 2K plus 1. Oke, jadi 1 tambah 3 tambah 5, 2K min 1 kan soalnya itu tambah 2K plus 1. Kalau kiri ditambah 2K plus 1, maka ruas kanan juga harus imbang. Tambahin 2K plus 1. Terus apa lagi? Gimana? Ini biarin mantep ya kalau kirinya. Enak buktiin yang kanan. K kuadrat tambah 2K plus 1. Apa? K kuadrat tambah 2K plus 1. Kalau dibuktiin, ini nah, kerjaan kita itu mau buktikan bahwa yang sebelah sini harus terbukti seperti di sini, ya kan? Itu kan K plus 1 kuadrat. Jadi, iya, K plus 1 kuadrat. Iya, benar. Karena K plus 1 kuadrat itu kalau diuraikan jadinya K kuadrat tambah 2K plus 1. Sama nih. Kalau saya udah buntu nggak tahu, saya nyontek di sini. Saya nyontek, saya buktiin benar nggak? Benar, karena ini kalau diuraikan benar K kuadrat plus 2K plus 1. Pasti dia ada hubungannya. Jadi kalau udah benar, gimana? Kalimat selanjutnya. Jadi PK plus 1 benar
dengan asumsi PK benar. Ya kan? Duh. Oke. Jadi this completes the inductive step. Jadi by mathematical induction dengan induksi matematika diketahui, saya kok campur-campur ya, nggak apa yang kamu ganti, dengan induksi matematika diketahui PN benar untuk semua bilangan bulat positif tadi positif N. ganjil ya, bilangan bulat positif ganjil N. Nah itu Ya Bu, this complete the inductive step. terus ini this complete the inductive step. Simpulkan bahwa benar, jangan tinggalkan aja sampai sini stop, kasih kesimpulan analisis di bawahnya. Nanti kamu pakai terus kok pas pelajar mata kuliah analisis sama aljabar. Belajarnya pembuktian. Udah di screenshot ini, biar saya bisa kembali ke PPT. Sudah, Bu. Sekarang contoh yang ketiga. Sudah kembali ke PPT nih ya? Udah, Bu. Sekarang kalau contoh yang ketiga ini bilangan pangkat. 1 tambah 2 kuadrat. Berarti ini yang berubah itu namanya pangkatnya. Bilangan pokoknya nggak berubah. Ini kan 1. Kan yang berubah, yang di 1 ini kan sebenarnya 2 pangkat 0. Ya kan? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, terus sampai 2 pangkat N. Jumlahnya itu sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Jadi kita misalkan PN adalah proposisi 1 tambah 2, 2 kuadrat sampai 2 pangkat N, sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Nah, tidak selalu dari P1. Kenapa yang dari P0? Karena dia geraknya dari 0 di sini. Oke. Karena pangkat dari 0. Iya, pangkatnya dari 0, geraknya dari 0. Jadi 2 pangkat 0, ya kan? 2 pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. 1 sama dengan, dari sini ya. 2 pangkat N itu kan katanya tadi yang belakangnya kayak gini. Jadi dia geraknya dari 0. Jadi, kenapa nggak dari 1, Bu? Kalau dari 1 gini, dia nggak benar nih kalau dari 1. 2 sama dengan 2 pangkat 2 min 1. 4 kurang 1. Enggak sama kan? Jadi ini salah. Jadi dia pakai dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 tambah 1 kurang 1. 2 pangkat 0 itu 1. Ya kan? Makanya P0 is true karena 2 pangkat 0. This complete the basis step. Selesai basis step. Kemudian kita ke inductive step. Inductive step berarti PK is true. Ganti aja. Jadi 1 tambah 2 soalnya 2 pangkat N jadi 2 pangkat K. 2 pangkat N plus 1 jadi 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Gitu. Terus sudah PK berarti lanjutkan lagi. Berarti PK plus 1. Nih, PK plus 1. Ya kan? Jadi 2 pangkat K plus 1 ya. 2 pangkat N-nya tadi kan? Saya tulis kembali di sini. Nah, N-nya diganti dengan K plus 1. 2 pangkat K plus 1 tambah 1 dikurang 1. Jadi K plus 2 dikurang 1. Kita bergerak dari yang namanya PK. Saya tulis lagi ya, daripada balikin tadi. Jadi kalau PK tadi,
2 pangkat K ya. Kita bergerak dari PK. Dari 2 pangkat K. Ini kan PK. Ini kan yang di PK. Jadi kita tambah dengan apa? Lihat. Ini kan 2 pangkat K plus 1 ya. Kita tambah dengan 2 pangkat K plus 1. Kalau ruas kiri tambah 2K plus 1. Nih. Dari sini sampai sini itu sama dengan ini. 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Tambah 2 pangkat K plus 1. 2 pangkat K plus 1-nya ada 2. Jadi 2 kali 2 pangkat K plus 1 minus 1. 2 ini kan 2 pangkat 1 nih. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, jadi pangkatnya jadi 2 pangkat K ditambah 2 dikurang 1. Sama ya, kalimatnya tinggal tulis aja lagi nanti. Seperti contoh sebelumnya. Oke. Jadi kerjanya dari sini. Nih, saya ulang yang belum paham. Jadi kalau untuk PK plus 1, tulis lagi. Berarti tambah apa? 2 pangkat K plus 1. Ruas yang kanan ini tambahkan juga dengan 2 pangkat K plus 1. Udah, jadi tahapnya yang ini. Oke? Sama kan penurunannya? Jadi ada 2 kali 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. 2 pangkat. Ini udah pangkat 1 nih. 2 pangkat K plus 2 min 1. Jadi dia terbukti. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini ya persamaan. Jadi induksi matematika ada juga yang untuk inequality, yang pertidaksamaan. Ada yang perlu diulang? Kalau belum, nanti kalau ada ketemu, tanya di WA, silakan. Nah, ini. Yang inequality yang saya bilang tadi, kalau pertidaksamaan. Gunakan induksi matematika untuk buktikan pertidaksamaan berikut. N kecil dari 2 pangkat N untuk semua bilangan bulat positif N. Jadi kita misalkan dulu nih, Pn itu adalah proposisi bahwa N kecil daripada 2 pangkat N. Pakai basis step juga, 1 N-nya. Jadi itu N kecil dari 2 pangkat N. Jadi N-nya ganti 1, kecil dari 2 pangkat 1. Benar, 1 itu lebih kecil daripada 2. Ya kan? Jadi this complete the basis step. Kemudian lanjut ke inductive step. Diganti dengan apa? K ya kan? Nanti kamu buat kalimatnya aja ya. Saya tinggal buat kayak gini. Ini true. Terus PK kan? Jadi PK berarti PK K lebih kecil dari 2 pangkat K. Terus kita akan cari apa? PK plus 1. Berarti K plus 1 akan kecil dari 2 pangkat K plus 1. Benar? Jadi kayak gini. K plus 1 kecil dari 2 pangkat K plus 1. Ya kan? Terus? Kenapa ada 2K? 2 pangkat K. Ini ya. K itu lebih kecil dari 2 pangkat K. K lebih kecil dari 2 pangkat K. Maka kita akan buktikan bahwa K plus 1 kecil dari 2 pangkat K plus 1. Ini PK. Ini PK plus 1. Jadi pertama kita akan tambahkan kedua ruas dengan angka berapa? 1. Kita kerja selalu dari PK kan saya bilang. Nih saya panah ke bawah ya. Jadi kan tadi K kecil dari 2 pangkat K. Ruas kiri saya tambah 1. Ruas kanan saya tambah 1. Terus gimana lagi? Ini ya, tadi ya, 1 kecil sama dengan 2 pangkat K. Jadi ini boleh juga. 2 pangkat K, 1 itu sama dengan 2 pangkat K juga. Ada 2 pangkat K-nya ada 2 kali. Jadi sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Sama dengan 2 pangkat K plus 1. Nih.
Oke, kalimat selanjutnya sama. Membuatlah this complete. The induction step is complete ya. Ini juga nih. By the principle of in matematika induksi, kita telah membuktikan bahwa benar untuk semua bilangan bulat positif n. Oke. Next. Kalau pakai ini juga sering nih, jarang ada yang sederhana. 2 pangkat n, n apa itu bacanya? Tahu nggak? Masih ingat? Ingat lah harusnya. Ingat apa? Iya. N faktorial. Ya, Faktorial. Okay. N faktorial. N faktorial. Jadi, tapi katanya dengan N besar sama dengan 4. Kenapa ya harus N besar sama 4? Karena katanya pertidaksamaan itu salah. Kalau untuk N-nya 1, 2, 3. Coba 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2 ya. Nah, tidak mungkin 2 lebih kecil 1. Salah kan dia? Kalau 2 pangkat 2 kecil dari 2 faktorial. 4 kecil dari 4. Salah. Nggak ada sama dengan. Kalau 3, 8 kecil dari 3 faktorial berapa? 3 kali 2, 6. Salah juga. Jadi makanya dia bilang untuk N besar sama dengan 4. Jadi kita N-nya nggak harus gerak dari 1 terus ya. Jadi kita buktikan dari P4. P4 berarti 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu 16. 16, 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Benar ya? 16 kecil dari 24. Jadi ini true. Kalau sudah basis step, kita ke inductive step. Ganti dengan K pangkat plus 1. Dengan K dulu, sorry. Dengan K. Jadi 2 pangkat K kecil dari K faktorial. Terus baru 2 pangkat K plus 1 kecil dari K plus 1 faktorial. Ruas kanan nih. Ruas kiri. 2 pangkat K plus 1. 2 pangkat K plus 1 itu kalau diuraikan kan berarti 2 pangkat 1 kali 2 pangkat K. Berarti dia lebih kecil dari 2 pangkat K tadi nih. 2 pangkat K lebih kecil dari K faktorial. Jadi 2-nya tetap 2 pangkat K-nya K faktorial. Oke. Dia lebih kecil dari K plus 1 kali K faktorial. K plus 1 kali K faktorial itu K plus 1 faktorial. Nah, sama dia. Ini ya, kalau saya uraikan K plus 1 faktorial itu artinya apa? K plus 1 ya. Kali K faktorial gitu kan. Karena kalau saya pakai angka aja, 5 faktorial itu berarti 5 kali 4, kan berkurang terus ya. Jadi ini juga K plus 1 berkurang. K plus 1 kurang 1 K faktorial. Atau kalau K plus 1 faktorial itu bisa juga K plus 1 kurangin 1 K. Kurangin 1 lagi K min 1. Gitu ya. Sama aja. Nah, sekarang rekursif, tinggal dikit lagi. Oke, recursive definition dengan structural induction. Rekursif tuh kayak gini nah. Dari bingkai kecil, besar, besar, besar. Tapi dia teratur, ada skalanya. Jadi kayak foto inilah, foto dari kecil, tengah, besar, besar, besar. Terus, itu namanya rekursif. Kemudian recursively defined function. Jadi kita ada 2 tahap juga. Kita pakai basis step. Jadi menentukan nilai pada fungsi pada saat 0. Kemudian recursive step. Kita berikan aturan untuk menemukan nilai integer. Jadi kita sebut dengan namanya rekursif atau definition inductive. Dari gini, jadi dari barisan A0, A1, seterusnya. Saya lihat ke contoh aja. Nih. Jadi kalau diketahui F0-nya 3, kemudian Fn plus 1-nya 2Fn tambah 3, ini kan rekursif. Cari F1, F2, F3, F4. Kalau pakai recursive definition, jadi F1 itu artinya F1, jadi 1 kan? Kalau F1 berarti N-nya berapa di sini sih? Tambah 1.
biar jadi 1 berarti N-nya 0 kan? Paham nggak? Biar jadi 1 N-nya 0. Jadi F 0 tambah 1 sama dengan 2 kali F0 nih. 2 kali F0 tambah 3. F0-nya udah didefinisikan 3. 2 kali 3, 6 tambah 3, 9. Jadi kalau nyari F2, berarti 2 kali F1 tambah 3. Nyari F3, 2 kali F2 tambah 3. Nyari F4, 2 kali F3 tambah 3. Dapat ini karena dari definisi sini. Jadi ini pasti didefinisikan dulu. Katakan rekursif karena nilai satunya bergantung pada nilai sebelumnya. Ya, dia kan Fn plus 1 sama 2 Fn tambah 3. Jadi ini maunya F-nya 1 nih. Berarti N-nya harus 0. Makanya 2 kali F0 tambah 3. Itu ya. Kalau ini, kalau A pangkat N, A-nya bilangan real non-zero, tidak 0, dan N-nya non-negatif. Tidak boleh negatif. Non-negatif itu berarti bukan positif. 0 dan positif. Jadi cari A0 nih. A pangkat 0 kan 1. Semua bilangan pangkat 0, 1. Jadi kalau mau cari A pangkat N plus 1, berarti A pangkat 0 kan ya bilangan pangkat 0 ya 1 kan? Jadi kalau A pangkat N plus 1, berarti A pangkat N kali A. Gitu kan? Kali A pangkat 1. Paham ya? Nih, kalau sigma K sama dengan 0 sampai N A pangkat K. N-nya dibuat 0 dulu. Kalau N-nya 0 berarti dia K sama dengan 0 sampai 0 kan AK. Berarti sama dengan A0. K-nya dia kan diganti indeksnya 0. Terus kalau 0 sampai N plus 1. 0 sampai N. Terus di sininya A-nya N plus 1. Kan gerak ini batas bawah 0. Jadi gini ya. Kalau ini kan batas bawahnya 0 sampai 0, jadi nggak gerak, jadi A0. Kalau yang seperti ini, K-nya sampai 0, sampai N plus 1, AK. Berarti K-nya kan geraknya dari 0 nih ceritanya. A0, terus A1, terus nanti sampai AN plus 1. Kayak gini, ini harusnya ada AN di sini kan. Nah, kayak gini itu namanya sigma. K-nya sama dengan 0 sampai N AK. Baru AN plus 1. Gitu ya. Kemudian F1, F2, F3, F4. Nah, ini latihan. Coba kita cari. Kalau F0-nya 1. Sorry. F0 sama dengan 1. Cari Fn plus 1. Jadi F1-nya berapa? Cari F1, F2, F3, F4 pakai definisi ini yang pertama. Fn plus 1 sama dengan Fn tambah 2. Jadi F, aduh. Bentar ya. Fn, oh sorry bentar. Oke. Balik belum PPT saya? Udah, Bu, udah balik. Nah, gini. Yang A. Jadi F0-nya udah diketahui 1. Berarti kalau F1 berarti F 0 tambah F0 tambah 2. 2. Berarti F0-nya berapa sih? 1. 1 tambah 2. Berarti 3. Kalau F2-nya berarti F 1 tambah 2. 3 tambah 2 ya.
F3-nya F2 tambah 2. F2-nya dapatnya 5. 5 tambah 2, 7. F4, F3 tambah 2. 9. Sekarang soal yang B. Kalau Fn plus 1 sama dengan 3Fn. Jadi kalau F1, 3 kali 3 F, kali F 0. 0. 3 kali 1. 1, 3. F2-nya berarti 3 kali F1. 3 kali 3. 3. 9. Itu ya. F3, 3 kali F2. 3 kali 9, 27. F4 sama dengan 3 kali F3 sama dengan 3 kali 27 sama dengan 81. C. Sekarang Fn plus 1 sama dengan 2 pangkat Fn. Berarti F1 sama dengan 2 pangkat F berapa? F0. F0 itu 1, 2 pangkat 1. 2. Nah, gitu ya. Seterusnya F2 berarti 2 kali F1. 2 pangkat 2. Jadi kalau definisi sebelumnya F yang salah, berarti rekursifnya pasti akan salah terus. Ya kan? Karena nilai sudah tergantung dengan nilai sebelum. Itu kamu tunjukin ya. Fn plus 1, Fn kuadrat tambah Fn tambah 1. Nah, ini. Jadi kalau F1 artinya F0 kuadrat, F0. Nah, ini gini. Namanya rekursif. 1 kuadrat, 1 tambah 1. 3. Jadi kalau F2 F1 kuadrat. F1 kuadrat ditambah F1 tambah 1. 3 kuadrat tambah 3 tambah 1. 9 tambah 4, 13. Nah, terusnya sampai ke bawah. Gitu ya. Sampai kadang F4 ya F4. Ada pertanyaan? Tambahannya sampai sini. Cukuplah sejaman. Udah bosan sampai ngantuk-ngantuk. Jadi hari Selasa depan kita kuis ya. Kuisnya dari saya. Jadi saya pastikan soalnya dari buku Rosen yang e-book yang saya upload ya di e-learning itu kamu lihat. Soalnya saya akan ngambil dari sana. Jadi itu akan banyak sekali latihannya. Saya lihatin dulu. Saya bukain dulu ya buku e-booknya, bentar. Daftar hadir jangan lupa diisi ya, saya selalu close-nya sampai jam selesai. Keluar nggak kalau kayak gini PPT saya? PPT, buku Rosen keluar nggak? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Buku diskret ya? Iya, Bu, diskret matematik. Nanti muncul yang lain. Oke, nah ini. Ini kan semua yang saya ajarin di bab 2 ya kemarin ya. Saya ngulang dari bab 2 kan, basic struktur. Oke, soal kuis saya pastikan saya ngambil dari latihan-latihan sini. Saya bikin dulu deh. Ini banyak sekali latihannya nih. Coba dikerja-kerjakan, saya ngambil dari sini. Kemarin yang soal UTS, yang dari Pak Gandhi, karena saya nggak tahu bahan dari Pak Gandhi apa. Katanya logika, jadi saya kasih kamu yang mudah. Kalau ini saya pastikan dari sini. Jadi kalau kamu ngerjain latihan-latihan dari sini, saya yakin pasti bisa kuisnya. Banyak banget soalnya di sini. Nanti saya akan pilih. Nah ya, gitu ya. Banyak kan di sini. Nanti dengan UAS dengan saya pun juga begitu. Ada kan buku ini di e-learning, dilihat aja. Nggak usah di print, kan sekarang udah bisa dilihat di HP pun bisa. Oke, Selasa depan jam 8.30, jam 8 aja lah ya. Nanti saya open soalnya dari jam 8. Rabunya kita kuliah kayak biasa lagi. Oke, jadi sebelum akhir April kita harus selesai lah. Jadi yang mau jalankan ibadah puasa juga nggak terlalu capek pas bulan puasanya. Saya juga punya waktu panjang untuk ngoreksi karena kelasnya banyak.
Oke, ada pertanyaan nggak? Kamu cam on-nya dulu. Saya mau screenshot dulu. Ibu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Kenapa? Sumpah nih kayak yang minggu kemarin lupa pencet submit di itu, Bu, di absennya. Jadi nggak absen. Nah, gimana nih? Kamu WA saya, nanti saya klik. Baik, terima kasih, Bu. Padahal saya selalu ngingetin loh, kalau kuliah jangan lupa absen. Saya sih nggak masalah. Sebenarnya kamu hadir atau enggak, yang penting bagi saya kuis, UTS, tugas, UAS itu ada komponen nilainya. Bagi saya gitu. Karena saya juga kan nge-record. Kuliah kita record. Jadi yang hilang sinyal mau ditonton kembali ya silahkan. Cuma masalahnya takutnya nanti jurusan atau fakultas dia merekap. Mahasiswa yang kurang dari 80% katanya nggak bisa ikut UAS. Nah, kamu rugi jadinya. Ruginya nggak di saya, ruginya di kalian. Takutnya mereka nggak keluarin dari DPNA. Atau udah di bloknya. Karena pernah dulu-dulu begitu, mahasiswa yang kurang dari 80% kehadirannya, dulu sebelum zaman pandemi, nggak bisa ikut UAS. Artinya nilai UASnya 0. Otomatis dapat B aja susah kalau UASnya 0. Ya. Ini pun karena formalitas saja saya screenshot kayak gini. Padahal sudah ada daftar hadir. Sudah daftar hadir, sudah dari rekotan kuliah kan, bukti otentik itu sudah ngapain lagi harusnya. Kita ini cuma 30-an ya. Lupa berapa biasanya. Oke, udah cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang tadi belum absen, nanti kasih WA saya, nama sama NIM sama tanggal berapa, biar saya klik nanti. Karena kamu nggak bisa ngeklik lagi ya kan? Ada pertanyaan lagi? Jangan lupa ya, kuis Selasa depan. Kuis kuliah dengan saya 2 kali lagi, 13 ya. Pertemuan ke-16 kita UAS. Minggu depan pertemuan 13, hari ini 12, kuis 13, kuliah 14, ya udah kuliah 2 minggu lagi. Itu kita UAS. Oke, udah cukup ya. Baik, makasih. Selamat siang.